Pernikahan ini bukan kehendak hatinya, melainkan sebuah pengorbanan yang pahit. Malam pertama yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, justru terasa seperti awal dari sebuah neraka bagi Hana. Hana, seorang wanita muda dari kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah, rela meninggalkan kampung halaman tercintanya demi bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Brunei Darussalam. Setiap ringgit yang ia terima, ia sisihkan dengan hati-hati. Tujuannya hanya satu, membiayai pengobatan sang ayah yang terbaring lemah karena sakit ginjal. Selain itu, ia juga diam-diam menabung untuk impian terbesarnya, yaitu menikah dengan Bima, pemuda yang ia cintai. Mereka berjanji untuk menunggu satu sama lain, dan janji itulah yang menjadi penyemangat Hana di tanah rantau. Namun, takdir berkata lain. Sebuah kabar buruk datang dari kampung. Penyakit sang ayah semakin memburuk dan biaya pengobatannya membengkak. Di tengah keputusasaan, sebuah lamaran tak terduga datang. Datuk Syarif, seorang pengusaha properti kaya raya, bersedia melunasi semua hutang keluarga Hana, asalkan Hana bersedia menikah dengannya. Hana menolak mentah-mentah. Hatinya menjerit, ia tidak bisa mengkhianati Bima, cinta pertamanya, ibu Hana, yang sudah putus asa, menangis dan memohon agar Hana menerima tawaran itu. Hanya ini satu-satunya jalan, nak. Nyawa ayahmu lebih penting, ucap ibunya pilu. Hana merasa hancur. Ia mencoba menghubungi Bima, namun ponselnya mati. Di antara nyawa ayahnya dan cintanya, Hana terpaksa mengangguk. Keputusan itu merenggut semua impian yang telah ia bangun. Pernikahan itu bukanlah sebuah awal, melainkan penguburan bagi semua harapan dan masa depan yang ia impikan. Hari akad nikah yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan, justru terasa seperti hari pemakaman bagi Hana. Suasana ballroom Hotel Bintang 5 yang megah, dengan dekorasi bunga-bunga tropis dan lampu kristal yang berkilauan, terasa sangat kontras dengan hatinya yang hancur. Sebuah gaun pengantin mewah membalut tubuhnya, terasa berat, bukan karena bobotnya, melainkan karena beban takdir yang harus ia pikul. Hana merasa seperti boneka yang dipajang, dengan senyum kaku yang ia paksakan untuk menutupi air mata yang ingin sekali tumpah. Para tamu yang hadir, yang sebagian besar adalah kolega bisnis Datuk Syarif, berbisik-bisik mengagumi kecantikannya. Namun tak ada satupun yang menyadari kesedihan mendalam yang tersimpan di balik matanya. Di sampingnya duduklah Datuk Syarif. Pria parubaya itu mengenakan jas pengantin yang pas di tubuhnya yang tegap, dengan wajah yang tampak tenang, hampir tanpa ekspresi. Tatapan matanya lurus ke depan, seolah ia sedang menghadiri sebuah acara formal, bukan acara sakral yang mengikatnya sehidup semati. Tidak ada kehangatan yang terpancar darinya, tidak ada sorot mata cinta, hanya ada kehampaan yang terasa dingin. Saat penghulu mengucapkan lafaz akad, suara Datuk Syarif terdengar tegas dan lugas, seolah-olah ia sedang menandatangani kontrak bisnis bernilai jutaan dolar, bukan janji suci yang mengikat dua jiwa. Hana merasakan hatinya semakin remuk. Ia merasa seperti barang yang diperjualbelikan, sebuah alat untuk melunasi hutang keluarganya. Harga dirinya hancur berkeping-keping. Setelah prosesi akad selesai, sebuah mobil mewah membawa mereka ke sebuah mansion megah di pinggir kota. Mansion itu sangat besar dan mewah, dengan pilar-pilar kokoh dan taman yang luas. Namun kemegahan itu tidak mampu menutupi aura dingin yang menyelimuti seluruh tempat. Setiap sudut terasa asing dan hampa. Hana menyusuri koridor marmer yang panjang dan dingin, dan setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju jurang. Ia berharap ini semua hanyalah mimpi buruk, dan ia akan terbangun esok pagi di kamarnya yang sederhana di Indonesia, dengan Bima yang masih menunggunya. Namun, kenyataan lebih kejam. Setibanya di dalam mansion, Datuk Syarif langsung mengantar Hana ke sebuah kamar yang luas dan mewah. Namun ia tidak ikut masuk. "Ini kamarmu," katanya singkat, tanpa menatap mata Hana. "Kamar saya di ujung sana." Hana terkejut. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mengapa mereka harus menikah jika kamar mereka terpisah? Ada apa di balik pernikahan yang aneh ini? Datuk Syarif seolah bisa membaca pikiran Hana. "Pernikahan ini hanya formalitas," katanya. Suaranya terdengar hampa. "Kita hidup dalam satu atap, tapi tidak akan ada yang berubah. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Kalimat itu menusuk hati Hana lebih dalam daripada tusukan pisau. Ia merasa dihina dan direndahkan. Ia menyadari bahwa ia bukanlah pengantin, melainkan tawanan di sangkar emas. Ia dikurung dalam kemewahan yang tak ia inginkan, jauh dari cinta yang ia harapkan. Datuk Syarif kemudian pergi, meninggalkan Hana sendirian di dalam kamar yang asing. Pintu kamar itu tertutup rapat, seolah mengunci Hana dalam kesendirian dan kesedihan yang tak berujung.
Hana hanya bisa memandang sekeliling, pada perabot-perabot mahal yang tak berarti baginya. Ia merasa sangat sendirian. Ia merindukan kehangatan Bima, senyumnya, dan janji-janji yang mereka ucapkan. Disinilah ia, terjebak di dalam pernikahan tanpa cinta, sebuah transaksi yang merenggut semua kebahagiaannya, dan ia tidak tahu bagaimana ia akan melewati hari-hari ke depan. Malam pertama yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, justru terasa seperti awal dari sebuah neraka bagi Hana. Di dalam kamar yang luas, dihiasi dengan perabotan antik dan lukisan-lukisan mahal, Hana merasa terasing. Ia duduk di pinggir ranjang empuk. Gaun pengantinnya yang indah kini terasa seperti jubah penyiksaan yang membatasi setiap geraknya. Kesunyian malam itu sangat memekakkan telinga. Hanya terdengar detak jam dinding yang seolah menghitung mundur setiap detik dari kebahagiaan yang hilang. Air mata yang sejak tadi ia tahan, akhirnya pecah. Hana menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan, bahunya terguncang oleh isak tangis yang tertahan. Ia meratapi nasibnya, pernikahan ini bukan kehendak hatinya, melainkan sebuah pengorbanan yang pahit. Pikirannya melayang kembali ke masa-masa indah bersama Bima. Tawa mereka, janji-janji yang mereka ucapkan di bawah langit senja, dan sentuhan hangat yang kini hanya bisa ia rasakan dalam ingatan. Hana memejamkan mata, mencoba membayangkan Bima ada di sisinya. Namun, yang ia rasakan hanyalah kekosongan dan dinginnya ranjang mewah itu. Ia merasa sangat sendirian, terkurung dalam sangkar emas yang dipenuhi kemewahan, tetapi tanpa cinta. Sementara itu, di dalam kamarnya, Datuk Syarif duduk di kursi kerjanya yang besar, menatap tajam sebuah foto yang dibingkai indah di atas mejanya. Foto itu adalah potret seorang wanita cantik dengan senyum secerah Hana, namun sorot matanya lebih lembut dan penuh kehangatan. Wanita itu adalah mendiang istrinya, Rania. Kematian Rania dalam sebuah kecelakaan mobil setahun yang lalu telah meninggalkan luka yang dalam di hati Datuk Syarif. Sejak saat itu, ia memilih untuk menutup diri, membekukan perasaannya, dan menjalani hidupnya hanya untuk pekerjaan. Pernikahannya dengan Hana adalah sebuah formalitas, sebuah cara untuk memenuhi permintaan ayahnya yang ingin ia menikah lagi, dan juga sebagai cara untuk membeli rasa bersalah yang ia rasakan. Hana sangat mirip dengan Rania. Kemiripan itu membuatnya merasa bersalah dan takut untuk membuka hati lagi. Datuk Syarif mendengar isak tangis Hana dari balik pintu. Hatinya terasa sakit, namun bukan karena iba, melainkan karena kenangan menyakitkan yang kembali datang. Ia ingin sekali menghibur Hana, mengatakan padanya bahwa semuanya akan baik-baik saja, namun ia tidak bisa. Ia tidak berani, karena ia takut akan kembali merasakan kehilangan yang sama. Ia takut akan jatuh cinta lagi, dan ia tidak ingin Hana bernasib sama seperti Rania. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mencintai Hana, dan ia tidak ingin Hana memiliki harapan palsu. Akhirnya, Datuk Syarif memutuskan untuk tetap berada di kamarnya, membiarkan Hana menangis sendirian. Ia merasa lebih baik menjadi pria dingin dan tak berperasaan, daripada menjadi seorang pria yang menyakiti wanita lain karena rasa takutnya. Ia menghabiskan malam itu dengan menatap foto mendiang istrinya, membiarkan kesunyian dan kesedihan memenuhi ruangannya, sama seperti yang dirasakan Hana di kamar sebelah. Malam itu adalah malam pertama dari sebuah pernikahan yang sunyi. Pernikahan yang tidak didasari oleh cinta, melainkan oleh sebuah rahasia, sebuah rasa takut, dan sebuah keputusasaan. Kedua insan itu, yang seharusnya menjadi satu, justru terpisah oleh dinding emosional yang tebal, dan mereka tidak tahu bagaimana cara untuk meruntuhkannya. Hana merasa sebagai tawanan, sementara Datuk Syarif adalah penjaga yang tak berperasaan. Hari-hari berlalu, namun status Hana sebagai istri Datuk Syarif terasa seperti ilusi. Ia hidup di dalam sebuah sangkar emas yang dipenuhi kemewahan, tetapi tanpa kehangatan. Pernikahan mereka adalah sebuah drama yang dimainkan di hadapan publik. Di depan para kolega bisnis dan kerabat, mereka akan berpose layaknya pasangan sempurna, namun begitu pintu mansion tertutup, mereka kembali menjadi dua orang asing yang hidup di bawah satu atap. Hana menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian di dalam kamar. Datuk Syarif selalu sibuk. Jadwalnya padat, mulai dari rapat bisnis di pagi hari hingga makan malam dengan klien di malam hari. Terkadang ia bepergian ke luar negeri selama berhari-hari, membuat Hana semakin merasa kesepian. Ia merasa seperti hantu yang tak kasat mata di dalam rumah itu. Hana mencoba mengisi kekosongan hatinya. Ia mulai menjelajahi setiap sudut mansion yang luas. Ia menemukan perpustakaan yang dipenuhi buku-buku kuno, ruang musik dengan piano antik yang tergeletak sunyi, dan taman belakang yang rimbun dengan bunga-bunga tropis.
Namun, setiap tempat yang ia kunjungi seolah mengingatkan ia pada kenyataan pahit, bahwa ia hanya seorang penjaga rumah, bukan seorang istri. Di tengah kesendiriannya, ia sesekali menghubungi ibunya di Indonesia. Setiap kali ia mendengar suara ibunya, tangisnya hampir pecah. "Sabar nak," nasihat ibunya. "Mungkin ini adalah jalan Tuhan. Kamu harus mencari cara untuk mendapatkan hati suamimu. Ingat, kamu menikah bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk keluarga kita." Nasihat ibunya membuat Hana berpikir. Ia sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus meratapi nasibnya. Ia harus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya yang telah ia korbankan segalanya. Hana memutuskan untuk mencoba. Ia mulai memasak. Hidatus maskan adalah cara terbaik untuk masuk ke hati seseorang. Ia mulai memasak masakan Indonesia kesukaannya. Bau rendang, sate, dan gulai memenuhi dapur mansion yang biasanya sepi. Namun Datuk Syarif hampir tidak pernah makan di rumah. Makanan yang Hana masak akhirnya dimakan oleh para pelayan. Mereka semua kagum dengan masakan Hana, namun di mata Hana, itu adalah sebuah kegagalan. Datuk Syarif semakin terperosok dalam pekerjaannya. Ia membangun dinding yang lebih tebal di sekeliling hatinya, mencoba melupakan kesedihan dan trauma masa lalunya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan kehadiran Hana. Di tengah kesibukannya, ia seringkali memergoki Hana yang sedang memasak di dapur atau membaca buku di perpustakaan. Ia melihat kesedihan di mata Hana, dan hal itu membuatnya merasa bersalah. Namun, ia memilih untuk tetap diam. Suan malam pagi dia pulang kerja lebih awal. Ia menemukan Hana tertidur di sofa ruang keluarga, dengan sebuah buku di dadanya. Wajah Hana yang damai saat tidur membuat hati Datuk Syarif sedikit melunak. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya kepada wanita itu, sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalu yang indah. Namun ia cepat-cepat menepis perasaan itu. Keadaan semakin rumit dengan kehadiran Fatimah, sekretaris Datuk Syarif. Fatimah adalah seorang wanita carrier yang ambisius dan sangat mencintai Datuk Syarif. Ia melihat pernikahan Datuk Syarif dan Hana sebagai sebuah lelucon. Fatimah meyakini bahwa ia adalah satu-satunya wanita yang pantas mendampingi Datuk Syarif. Ia membenci Hana dan tidak menyembunyikan kebenciannya. Ia seringkali melemparkan sindiran tajam kepada Hana. "Nona Hana sepertinya kurang kerjaan," ucapnya sinis saat melihat Hana sedang merangkai bunga. Pantas saja Datuk lebih suka menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah. Hati Hana teriris mendengar ucapan Fatimah. Namun ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Datuk Syarif menyadari ketegangan antara Hana dan Fatimah, namun ia memilih untuk tidak ikut campur. Ia merasa bahwa masalah itu tidak penting baginya. Hatinya terlalu beku untuk peduli. Ia terus melanjutkan hidupnya, sibuk dengan pekerjaan, menghindari Hana, dan mencoba melupakan masa lalunya. Ia tidak tahu bahwa pernikahan yang ia anggap hanya formalitas itu perlahan-lahan mulai berubah. Tanpa ia sadari, ia mulai memikirkan Hana. Ia mulai bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Hana. Ia mulai merasakan kerinduan aneh yang muncul saat ia tidak berada di rumah. Dan di saat yang sama Hana, yang awalnya hanya ingin menyelamatkan keluarganya, kini mulai merasa kasihan pada Datuk Syarif. Ia melihat kehampaan di mata pria itu. Kehampaan yang sama seperti yang ia rasakan. Ia menyadari bahwa di balik sikap dingin dan berjarak, Datuk Syarif adalah seorang pria yang kesepian dan terluka. Perasaan itu membuat Hana ingin mendekat untuk mengisi kekosongan di hati pria itu. Namun si Hana tidak tahu bagaimana caranya, dan Datuk Syarif tidak memberikan kesempatan. Keadaan di mansion Datuk Syarif semakin rumit dengan kehadiran Fatimah, sekretaris pribadi Datuk Syarif, yang semakin sering berkunjung dengan dalih pekerjaan. Fatimah adalah seorang wanita carrier yang ambisius, elegan, dan sangat mencintai Datuk Syarif. Ia sudah lama mengagumi bosnya, dan ia yakin bahwa ia adalah satu-satunya wanita yang pantas mendampingi pria sekuat dan sesukses Datuk Syarif. Pernikahan Datuk Syarif dengan Hana adalah sebuah kejutan besar baginya, dan ia melihatnya sebagai lelucon. Di matanya, Hana hanyalah seorang gadis desa yang tidak pantas berada di sisi Datuk Syarif. Fatimah tidak menyembunyikan kebenciannya. Ia seringkali datang ke mansion dengan dalih membawa dokumen penting, padahal tujuannya adalah untuk mengawasi dan menyindir Hana. Suatu sore, saat Hana sedang merangkai bunga di ruang tamu, Fatimah datang. "Wah, Nona Hana sepertinya kurang kerjaan ya," ucapnya sinis. Matanya melirik sinis pada karangan bunga di tangan Hana. Pantas saja Datuk lebih suka menghabiskan waktu di kantor daripada di rumah. Bunga-bunga ini pasti sangat membosankan dibandingkan laporan keuangan. Hati Hana teriris mendengar ucapan Fatimah. Namun ia berusaha untuk tetap tenang.
Ini hobi saya, Nona Fatimah, jawab Hana dengan lembut. Lagi pula, Datuk Syarif adalah seorang pengusaha. Wajar jika ia sibuk dengan pekerjaannya. Namun, Fatimah tidak berhenti. Ia terus menyebarkan gosip dan memfitnah Hana di depan para pelayan dan kolega bisnis. Ia mengatakan bahwa Hana hanya mengincar harta Datuk Syarif, dan bahwa pernikahan mereka adalah sebuah transaksi bisnis. Fitnah itu sampai ke telinga Hana, membuat ia merasa semakin tertekan. Ia merasa tidak berdaya, karena ia tidak bisa membela dirinya sendiri. Apalagi ia tahu bahwa ucapan Fatimah ada benarnya, bahwa pernikahan mereka memang sebuah transaksi. Datuk Syarif menyadari ketegangan yang terjadi, namun ia memilih untuk tidak ikut campur. Ia merasa bahwa masalah itu tidak penting baginya. Hatinya terlalu beku untuk peduli. Ia terus melanjutkan hidupnya, sibuk dengan pekerjaan, menghindari Hana, dan mencoba melupakan masa lalunya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan kehadiran Hana. Di tengah kesibukannya, ia seringkali memergoki Hana yang sedang memasak di dapur atau membaca buku di perpustakaan. Ia melihat kesedihan di mata Hana, dan hal itu membuatnya merasa bersalah. Namun, ia memilih untuk tetap diam. Suatu malam, ia pulang kerja lebih awal. Ia menemukan Hana tertidur di sofa ruang keluarga, dengan sebuah buku di dadanya. Wajah Hana yang damai saat tidur membuat hati Datuk Syarif sedikit melunak. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya kepada wanita itu, sesuatu yang mengingatkannya pada masa lalu yang indah. Namun ia cepat-cepat menepis perasaan itu. Suatu hari, Fatimah datang dengan sebuah ide yang lebih licik. Ia bersekongkol dengan Daniel, musuh bebuyutan Datuk Syarif dalam dunia bisnis. Fatimah memberikan informasi rahasia tentang proyek-proyek Datuk Syarif kepada Daniel, dengan harapan Daniel akan menjatuhkan perusahaan Datuk Syarif. Fatimah berpikir, jika Datuk Syarif jatuh miskin, Hana akan meninggalkannya, dan Fatimah bisa kembali merebut hati Datuk Syarif. Daniel menyetujui rencana Fatimah. Mereka berdua mulai bekerja sama, menyebarkan berita palsu tentang kebangkrutan perusahaan Datuk Syarif, dan menyabotase setiap proyek baru yang direncanakan Hana, yang tidak tahu apa-apa, merasa bingung melihat perubahan sikap Datuk Syarif. Pria itu semakin pendiam dan seringkali mengunci diri di ruang kerja. Kerutan di wajahnya semakin dalam dan matanya terlihat lelah. Hana mencoba bertanya, namun Datuk Syarif selalu menghindar. "Jangan ikut campur," katanya. "Ini bukan urusanmu." Kata-kata itu menusuk hati Hana, namun ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ia merasa kasihan pada Datuk Syarif. Ia ingin membantunya. Suatu malam, Hana tidak sengaja mendengar percakapan telepon Datuk Syarif. Datuk Syarif terdengar frustasi dan putus asa. "Kita kehilangan semuanya, Daniel," ucap Datuk Syarif. "Kau berhasil." Hana terkejut. Ia baru sadar bahwa Daniel adalah musuh Datuk Syarif, dan bahwa ia telah berhasil menghancurkan bisnis suaminya. Hana merasa sangat sedih. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, namun ia tahu ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus melakukan sesuatu untuk membantu pria yang kini adalah suaminya. Di saat yang sama, Fatimah merasa bahagia. Rencananya berhasil. Ia membayangkan Datuk Syarif akan datang kepadanya untuk meminta bantuan, dan ia akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan Datuk Syarif. Namun ia salah. Datuk Syarif tidak datang kepadanya. Ia mengunci diri di mansion dan tidak mau menemui siapapun. Fatimah semakin frustasi. Ia tidak tahu bahwa rencananya, yang ia pikir akan membawa kebahagiaan, justru akan membawa kehancuran bagi semua orang, termasuk dirinya sendiri. Hana, yang awalnya hanya ingin menyelamatkan keluarganya, kini mulai merasa kasihan pada Datuk Syarif. Ia melihat kehampaan di mata pria itu, kehampaan yang sama seperti yang ia rasakan. Ia menyadari bahwa di balik sikap dingin dan berjarak, Datuk Syarif adalah seorang pria yang kesepian dan terluka. Perasaan itu membuat Hana ingin mendekat untuk mengisi kekosongan di hati pria itu. Namun Hana tidak tahu bagaimana caranya, dan Datuk Syarif tidak memberikan kesempatan. Suasana di mansion Datuk Syarif semakin suram. Kehancuran finansial akibat ulah Fatimah dan Daniel telah membuat Datuk Syarif mengurung diri. Ia tak mau menemui siapapun, bahkan enggan berbicara dengan Hana. Ia terlihat sangat hancur, bukan hanya karena kehilangan harta, tetapi juga karena merasa dikhianati oleh orang terdekatnya. Hana, yang menyaksikan penderitaan suaminya dari jauh, merasa tak tega. Ia tahu bahwa uang adalah hal yang penting, tetapi ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar uang yang membuat Datuk Syarif terpuruk. Suatu hari, Hana memberanikan diri. Setelah berhari-hari melihat Datuk Syarif mengunci diri di ruang kerjanya, Hana mencoba masuk. Pintu tidak terkunci dan Hana menemukan Datuk Syarif tertidur di sofa, dengan beberapa lembar dokumen di tangannya. Perlahan,
Ia membersihkan dokumen-dokumen itu dan menaruhnya di meja. Saat membersihkan meja, matanya menangkap sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan buku. Kotak itu tidak terkunci. Dengan rasa penasaran yang besar, Hana membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan surat dan foto-foto kuno. Matanya langsung tertuju pada sebuah foto yang sudah agak pudar. Foto itu adalah potret seorang wanita cantik, dengan rambut panjang tergerai dan senyum yang sangat mirip dengannya. Nama wanita itu tertulis di belakang foto. Rania. Rasa terkejut dan bingung menyelimuti Hana. Ia membolak-balik foto-foto lainnya, dan ia menemukan beberapa foto lain di mana wanita itu berpose bersama Datuk Syarif. Mereka terlihat sangat bahagia dan saling mencintai. Hati Hana terasa sakit, bukan karena cemburu, melainkan karena ia menyadari bahwa ia tidak pernah mendapatkan cinta yang sama dari Datuk Syarif. Di antara foto-foto itu, ia juga menemukan sebuah buku harian. Hana membukanya, dan ia mulai membaca. Di dalam buku harian itu, Rania menceritakan semua kebahagiaan dan cinta yang ia rasakan bersama Datuk Syarif. Namun, halaman terakhir dari buku harian itu menceritakan tentang sebuah pertengkaran kecil dengan Datuk Syarif sebelum Rania pergi mengendarai mobil dan mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Rania menulis bahwa ia sangat menyesal karena telah bertengkar, dan ia berharap ia bisa meminta maaf kepada suaminya. Hana menutup buku harian itu. Ia menatap wajah Datuk Syarif yang tertidur, dan ia melihat kesedihan yang mendalam di balik wajah lelah itu. Ia akhirnya mengerti mengapa Datuk Syarif begitu dingin dan berjarak. Ia tidak pernah bisa melupakan Rania. Hana merasa kasihan pada Datuk Syarif. Ia menyadari bahwa pernikahan ini bukanlah sebuah transaksi, melainkan sebuah bentuk pengobatan yang sia-sia bagi hati Datuk Syarif yang terluka. Hana merasa bahwa ia adalah pengganti Rania, seseorang yang dipilih hanya karena kemiripan fisiknya. Hana meletakkan kembali kotak itu di tempatnya dan menunggu Datuk Syarif bangun. Ketika Datuk Syarif terbangun, ia terkejut melihat Hana berada di ruang kerjanya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dingin. "Maaf, Datuk," jawab Hana lembut. "Saya hanya ingin merapikan meja Anda." Mata Datuk Syarif beralih ke kotak kayu di sudut meja. Ia tahu Hana sudah melihat semuanya. Dengan berat hati, Datuk Syarif akhirnya menceritakan seluruh rahasia kelamnya. Ia bercerita tentang Rania, cintanya yang hilang, dan penyesalan yang ia rasakan. Ia menceritakan tentang bagaimana ia menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Rania. Ia juga mengakui bahwa ia menikahi Hana karena Hana sangat mirip dengan Rania, dan ia berharap kemiripan itu akan membantunya melupakan Rania. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Hana mendengarkan dengan penuh empati. Ia tidak marah, ia tidak kecewa. Ia justru merasa iba. Ia menyadari bahwa di balik sikap dingin dan berjarak Datuk Syarif, ada seorang pria yang sangat kesepian dan terluka. Ia menyadari bahwa ia bukan saingan Rania, tetapi justru seseorang yang bisa membantu Datuk Syarif untuk melepaskan masa lalunya. Di saat yang sama, Fatimah yang mengetahui bahwa perusahaannya telah bangkrut, merasa senang. Ia datang ke mansion dengan senyum licik, berharap dapat melihat Datuk Syarif dalam keadaan terpuruk, dan ia bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkannya. Namun ia terkejut melihat Hana dan Datuk Syarif sedang berbicara berdua, dengan mata yang tidak lagi penuh kebencian dan keputusasaan, melainkan penuh dengan pemahaman dan empati. Fatimah merasa rencananya gagal. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi memisahkan mereka. Ia pergi dengan rasa frustrasi dan kemarahan. Sementara itu, Hana dan Datuk Syarif, yang kini telah mengetahui rahasia masing-masing, merasa ada ikatan baru yang tumbuh di antara mereka, ikatan yang lebih kuat dari sekadar perjanjian pernikahan. Sebuah ikatan yang dibangun di atas kejujuran dan rasa saling mengerti. Setelah rahasia kelam itu terungkap, dinding tebal yang memisahkan Hana dan Datuk Syarif akhirnya runtuh. Hana, yang awalnya merasa bagai tawanan, kini melihat Datuk Syarif sebagai seorang pria yang terluka. Ia tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang kejam, melainkan sebagai seorang pria yang kesepian dan terperangkap dalam masa lalu. Perasaan iba yang Hana rasakan berubah menjadi sebuah dorongan untuk membantu Datuk Syarif. Ia tidak marah, ia tidak kecewa. Ia justru merasa ingin menyembuhkan luka yang telah lama membekam di hati pria itu. Sejak saat itu, Hana mulai bersikap lebih lembut dan sabar kepada Datuk Syarif. Ia tidak lagi menghindarinya, bahkan ia mulai mendekat. Hana mulai mencari tahu apa yang disukai Datuk Syarif. Ia menemukan bahwa Datuk Syarif sangat menyukai musik klasik dan membaca buku-buku sejarah. Hana mulai memainkan piano antik di ruang musik, yang selama ini terdiam, dan memainkan lagu-lagu klasik yang indah.
Alunan musik itu perlahan-lahan menyentuh hati Datuk Syarif. Ia seringkali berdiri di ambang pintu, mendengarkan Hana bermain piano, dan merasakan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Selain musik, Hana juga mulai menemani Datuk Syarif di perpustakaan. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk di sampingnya, membaca buku lain, dan menikmati kebersamaan yang sunyi. Namun kehadiran Hana terasa sangat berarti bagi Datuk Syarif. Tanpa disadari, ia mulai terbiasa dengan kehadiran Hana. Ia mulai membuka diri. Ia mulai bercerita tentang pekerjaannya, tentang masa lalunya, dan tentang impiannya. Hana menjadi pendengar yang baik. Ia tidak menghakimi, ia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Perlahan-lahan, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Awalnya, itu adalah sebuah rasa kasihan dari Hana dan sebuah rasa terima kasih dari Datuk Syarif. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu berubah. Hana mulai melihat sisi lain dari Datuk Syarif. Ia melihat bahwa di balik sikap dinginnya, ada seorang pria yang sangat cerdas, berwawasan luas, dan memiliki hati yang baik. Ia melihat bagaimana Datuk Syarif memperlakukan para pelayan dengan baik, dan bagaimana ia selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam pekerjaannya. Hana mulai jatuh cinta pada sosok Datuk Syarif yang sebenarnya. Begitu juga dengan Datuk Syarif. Ia tidak bisa lagi menyangkal perasaannya terhadap Hana. Hana tidak mencoba untuk menjadi Rania. Ia adalah dirinya sendiri, dengan segala kelembutan dan kesabarannya. Hana tidak menuntut apapun, ia hanya memberikan cinta dan perhatian yang tulus. Hana berhasil melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan orang lain. Ia berhasil membuat Datuk Syarif tertawa dan tersenyum lagi. Tawa dan senyum itu bukan lagi hanya untuk pekerjaan, melainkan tulus dari hati. Namun, di tengah kebahagiaan yang perlahan-lahan tumbuh, ada bayangan hitam yang mengintai. Fatimah tidak menyerah. Ia melihat bagaimana hubungan Hana dan Datuk Syarif semakin dekat, dan hal itu membuatnya semakin iri. Ia merasa marah dan terhina. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia, yang telah bekerja keras untuk menjatuhkan Datuk Syarif dan menyingkirkan Hana, justru gagal. Fatimah menghubungi Daniel, musuh bisnis Datuk Syarif, dan menyusun rencana baru. Kali ini, mereka tidak hanya ingin menjatuhkan perusahaan Datuk Syarif, tetapi juga ingin menghancurkan reputasinya. Fatimah membuat berita palsu tentang korupsi dan skandal di perusahaan Datuk Syarif. Ia menyebarkan berita itu ke media massa dan media sosial. Berita itu menyebar dengan cepat, dan dalam sekejap nama baik Datuk Syarif hancur. Ia diundang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Perusahaan yang baru saja bangkit dari keterpurukan kini kembali hancur. Datuk Syarif merasa putus asa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi berjuang. Ia telah lelah. Ia jatuh sakit. Melihat kondisi Datuk Syarif, Hana tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Datuk Syarif hancur. Ia harus melakukan sesuatu. Hana mulai mencari tahu kebenaran di balik berita palsu itu. Ia mencari tahu siapa yang menyebarkan berita itu, dan mengapa. Dengan bantuan salah satu pelayan yang setia, Hana mendapatkan beberapa bukti. Ia menemukan email-email Fatimah kepada Daniel, dan ia juga menemukan beberapa dokumen yang membuktikan bahwa Fatimah telah memfitnah Datuk Syarif. Hana membawa semua bukti itu ke kantor polisi. Awalnya polisi tidak percaya padanya. Mereka mengira ia hanya mencoba membela suaminya. Namun dengan kesabaran dan keteguhan, Hana berhasil meyakinkan mereka. Polisi mulai melakukan penyelidikan, dan mereka menemukan bahwa semua yang dikatakan Hana adalah benar. Fatimah dan Daniel ditangkap. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di rumah sakit, Datuk Syarif yang terbaring lemah tidak tahu apa-apa. Ia merasa hidupnya sudah berakhir. Namun, ketika polisi datang dan mengatakan bahwa semua tuduhan terhadapnya telah dibatalkan, ia terkejut. Ia bertanya-tanya siapa yang telah membantunya. Ketika ia tahu bahwa orang itu adalah Hana, ia tidak bisa menahan air matanya. Ia menyadari bahwa ia telah menemukan cinta sejati, bukan dari masa lalu, melainkan dari masa sekarang. Ia menyadari bahwa cinta bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang ketulusan dan pengorbanan. Ia menyadari bahwa ia telah mengabaikan cinta yang tulus itu selama ini, dan ia merasa sangat bersalah. Hana, yang kini berada di sampingnya memegang tangannya. "Aku tidak akan meninggalkanmu," katanya. "Aku akan selalu bersamamu." Kalimat itu membuat hati Datuk Syarif merasa hangat. Ia tahu bahwa ia telah menemukan wanita yang akan mendampinginya seumur hidup. Ia tahu bahwa ia telah menemukan akhir bahagia yang selama ini ia cari. Dan ia tidak tahu bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari masa lalu, melainkan dari sebuah pernikahan yang tidak pernah ia inginkan. Badai yang mengamuk di luar jendela mansion mencerminkan kekacauan yang terjadi di dalam.
Setelah skandal korupsi yang disebarkan oleh Fatimah dan Daniel mencuat, dunia Datuk Syarif seolah runtuh. Perusahaannya, yang telah ia bangun dengan keringat dan air mata selama puluhan tahun, kini berada di ambang kehancuran. Saham anjlok, klien-klien besar membatalkan kontrak, dan bank-bank menuntut pelunasan pinjaman. Datuk Syarif, yang biasanya tegar dan penuh perhitungan, kini terlihat rapuh. Kerutan di wajahnya semakin dalam, dan matanya kehilangan kilau yang biasanya memancarkan ambisi. Ia jatuh sakit, demam tinggi dan stres berat membuatnya terbaring lemah di tempat tidur. Melihat suaminya dalam kondisi yang mengenaskan, hati Hana teriris. Ia tidak bisa diam saja. Dengan kasih sayang yang tulus, ia merawat Datuk Syarif siang dan malam. Ia menyuapinya bubur, mengompres dahinya, dan membisikkan kata-kata penyemangat. Hana tahu, ini bukan hanya tentang pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan mental dan emosional. Ia tidak lagi melihat Datuk Syarif sebagai pria yang menikahinya karena keterpaksaan, melainkan sebagai seorang suami yang membutuhkan dukungannya. Perasaannya terhadap Datuk Syarif telah tumbuh menjadi cinta yang tulus, dan ia bertekad untuk membantunya bangkit, apapun yang terjadi. Di tengah keputusasaan yang melanda, Hana mengambil langkah berani. Ia tidak hanya merawat suaminya, tetapi juga mulai mencari cara untuk membantu perusahaan. Dengan tekad yang kuat, ia mulai mengumpulkan bukti-bukti. Ia menduga ada orang dalam yang bersekongkol dengan musuh suaminya. Mengingat Fatimah yang pernah menyindirnya, Hana memiliki firasat bahwa sekretaris itu terlibat dengan bantuan salah satu pelayan yang setia, yang juga merasa tidak senang dengan sikap Fatimah. Hana berhasil mendapatkan akses ke beberapa dokumen dan email rahasia di ruang kerja Datuk Syarif. Malam-malam panjang Hana dihabiskan untuk membaca ratusan dokumen dan email hingga matanya perih. Akhirnya usahanya membuahkan hasil. Ia menemukan beberapa email mencurigakan antara Fatimah dan Daniel. Email-email itu berisi rencana licik mereka untuk menjatuhkan perusahaan Datuk Syarif. Fatimah sengaja memberikan informasi rahasia kepada Daniel, dan Daniel menyebarkan berita palsu tentang skandal korupsi. Hana menyimpan semua bukti itu dengan hati-hati, sebuah harapan kecil yang ia genggam erat. Dengan bukti-bukti itu, Hana pergi ke kantor polisi. Awalnya, ia ditolak. Petugas polisi tidak mempercayai cerita seorang wanita muda yang dianggap hanya mencoba membela suaminya. Namun Hana tidak menyerah. Dengan kesabaran dan keteguhan yang luar biasa, ia berhasil meyakinkan salah satu detektif untuk melihat bukti-bukti yang ia bawa. Detektif itu terkejut melihat betapa rapinya bukti yang dikumpulkan Hana. Ia langsung menyadari bahwa ini adalah sebuah kasus konspirasi besar. Penyelidikan pun dimulai. Dengan bukti-bukti yang kuat dari Hana, polisi berhasil menangkap Fatimah dan Daniel. Mereka tidak bisa lagi mengelak. Skandal itu menjadi berita besar, dan kebenaran tentang konspirasi mereka terungkap. Nama baik Datuk Syarif dipulihkan, dan semua tuduhan korupsi terhadapnya dicabut. Kabar baik ini sampai ke telinga Datuk Syarif saat ia masih terbaring di rumah sakit. Awalnya ia tidak percaya. Namun ketika polisi datang untuk meminta maaf dan menjelaskan semuanya, ia merasa lega. Ia bertanya-tanya siapa yang telah membantunya. Dan ketika ia tahu bahwa itu adalah Hana, air matanya tak terbendung. Datuk Syarif menatap Hana dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat wanita yang awalnya ia nikahi karena keterpaksaan, kini menjadi penyelamatnya. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia telah mengabaikan cinta yang tulus yang ada di depan matanya. Hanya karena ia terlalu terperangkap dalam masa lalu yang menyakitkan. Ia memegang tangan Hana. Genggamannya erat. Penuh rasa terima kasih dan penyesalan. Maafkan aku, Hana, bisiknya. Aku telah menyia-nyiakanmu. Hana tersenyum lembut. Aku tidak akan meninggalkanmu, katanya. Aku akan selalu bersamamu. Kalimat itu bukan hanya janji, melainkan sebuah pernyataan dari hati yang tulus. Kalimat itu membuat hati Datuk Syarif merasa hangat. Ia tahu bahwa ia telah menemukan wanita yang akan mendampinginya seumur hidup. Ia tahu bahwa ia telah menemukan akhir bahagia yang selama ini ia cari, bukan dari masa lalu yang ia harapkan, melainkan dari sebuah pernikahan yang tidak pernah ia inginkan. Dan kini ia tahu kebahagiaan sejati bukanlah tentang materi atau masa lalu, tetapi tentang ketulusan, pengorbanan, dan cinta yang tulus dari seseorang yang bersedia berdiri di sisinya di saat-saat terberat. Setelah badai berlalu, fajar baru menyingsing bagi Hana dan Datuk Syarif. Perusahaan Datuk Syarif berhasil bangkit dari keterpurukan. Dengan nama baik yang telah dipulihkan dan dukungan penuh dari Hana, Datuk Syarif bekerja keras untuk membangun kembali kerajaan bisnisnya. Namun kali ini prioritasnya bukan hanya uang. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekayaan,
yaitu cinta sejati. Di rumah sakit, saat ia melihat Hana tertidur di kursi di samping tempat tidurnya, Datuk Syarif menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia telah mengabaikan berlian di depan matanya. Ia telah terperangkap dalam masa lalu, membeku dalam kenangan pahit, hingga ia tidak bisa melihat keindahan di masa kini. Ia memegang tangan Hana, genggamannya erat, penuh rasa terima kasih dan penyesalan. "Maafkan aku, Hana," bisiknya. "Aku telah menyia-nyiakanmu." Hana tersenyum, matanya masih terpejam. "Aku tidak akan meninggalkanmu," jawabnya lembut. Kalimat itu bukan hanya janji, melainkan sebuah pernyataan dari hati yang tulus. Ketika Datuk Syarif pulih, ia tidak lagi menjadi pria yang dingin dan berjarak. Ia berubah menjadi seorang suami yang penuh kasih sayang. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, makan malam bersama Hana, dan mendengarkan cerita-cerita tentang masa kecilnya. Mereka seringkali duduk di taman belakang, berpegangan tangan, menikmati senja yang indah. Datuk Syarif juga meminta Hana untuk berhenti memanggilnya Datuk, dan memintanya untuk memanggilnya Abang. Perubahan kecil itu membuat hati Hana melambung tinggi. Ia merasa sangat dicintai dan dihargai. Suatu hari, Datuk Syarif mengajak Hana kembali ke kampung halamannya di Indonesia. Hana terkejut sekaligus bahagia. Mereka mengunjungi orang tua Hana. Ayah Hana, yang kini telah pulih, menangis bahagia melihat anaknya begitu bahagia. Datuk Syarif berlutut di depan orang tua Hana dan mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanan yang telah mereka lakukan. "Hana adalah harta yang paling berharga yang pernah saya miliki," ucapnya tulus. Orang tua Hana merasa bangga, dan mereka menyambut Datuk Syarif dengan tangan terbuka. Setelah itu, mereka mengunjungi makam Rania. Di sana, Hana melihat bagaimana Datuk Syarif meletakkan setangkai bunga mawar putih dan menceritakan semua yang telah terjadi. Ia berterima kasih kepada Rania, karena telah memberikan kesempatan kedua baginya untuk mencintai dan dicintai. Hana yang melihatnya tidak cemburu. Justru ia merasa terharu. Ia tahu bahwa Datuk Syarif telah benar-benar melepaskan masa lalunya. Dan kini, ia siap untuk masa depan bersama Hana. Hubungan mereka semakin erat. Mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak, dan mereka menamainya Rania, sebagai penghormatan kepada mendiang istri Datuk Syarif. Namun, kali ini, Rania yang baru adalah simbol dari harapan dan masa depan yang cerah. Keluarga kecil mereka hidup bahagia, dan mansion yang dulu terasa dingin, kini dipenuhi dengan tawa dan kehangatan. Fatimah dan Daniel, yang kini berada di balik jeruji, harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dan meskipun mereka harus memulai dari awal, mereka tidak merasa menyesal. Mereka telah menemukan kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, pernikahan yang dimulai karena keterpaksaan menjadi sebuah perjalanan cinta yang tulus. Hana menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang materi atau masa lalu, tetapi tentang ketulusan, pengorbanan, dan cinta yang tulus dari seseorang yang bersedia berdiri di sisinya di saat-saat terberat. Mereka hidup bahagia selamanya, dan kisah cinta mereka menjadi bukti bahwa takdir bisa diubah oleh kekuatan cinta dan pengorbanan. Mereka membuktikan bahwa dari sebuah pernikahan tanpa cinta, bisa tumbuh sebuah kisah cinta yang lebih indah dari dongeng manapun.